Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Andi Hermawan. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab dari sebuah pertanyaan yang ada dalam komentar. Oke, kita buka pertanyaannya. Pertanyaannya datang dari Mas Saien Bayu. Untuk studi kasus banyak tabel yang mengharuskan satu pack, di mana di dalam pack tersebut melibatkan pelanggan, jenis pelanggan, produk, dan detail produk tersebut. Bagaimana ya Kak? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya ditujukan pada video part 14, yaitu tentang membangun blog menggunakan JSF dan Premfast. Oke, sebenarnya pertanyaannya jauh dari apa yang ada dalam konten, tapi saya akan mencoba untuk menjelaskan. Kalau pertanyaan diarahkan pada part 14 ini berarti saya anggap ini adalah menggunakan JSF dan Premfast. Oke, mungkin bisa kita mulai dari struktur tabel ya. Kalau saya terjemahkan kurang lebih seperti ini struktur tabelnya. Ada pelanggan, jenis pelanggan, kemudian produk harga, penjualan produk, dan ini ada penjualan. Jadi nanti sebuah form transaksi, nanti ketika pelanggan berdasarkan jenis nanti akan menentukan harga produknya berapa, kemudian nanti akan masuk dalam penjualan dan detail penjualan. Oke, ini penjualan ini nanti akan menyimpan data transaksi penjualan, dan penjualan produk ini akan menyimpan detail penjualan. Kemudian nanti setiap pelanggan itu mempunyai jenis pelanggan, di mana setiap jenis pelanggan itu nanti dapat memiliki harga yang berbeda-beda. Misalkan nanti jenis pelanggan tipe 1, tipe 2, tipe 3 itu satu harganya berapa, dua harganya berapa, dan seterusnya. Nah, ini dalam tabel produk ini saya buat simple, jadi hanya ID, nama, dan default harga. Ya bisa teman-teman tambah nanti kalau memang diperlukan, misalkan gambar, deskripsi, kemudian apa, terserah teman-teman. Di produk harga ini juga saya anggap ini misalkan harga saja, nanti teman-teman bisa kembangkan potongan atau bagaimana, tapi dalam tutorial ini saya pakai harga saja biar mudah tanpa terlalu rumit perhitungannya. Dan ini juga tidak saya kasih stok, nanti mungkin bisa teman-teman kembangkan sendiri. Oke, kurang lebih nanti rancangannya seperti ini. Untuk struktur tabelnya ini juga sudah saya persiapkan script untuk create tabel dan insert beberapa sampel data. Oke, mungkin ini nanti agak panjang ya teman-teman, jadi bisa teman-teman siapkan kopi terlebih dahulu biar tidak ngantuk. Oke, langsung saja teman-teman buka NetBeans. Ini di sini kita pakai NetBeans ya. Nanti terserah teman-teman bisa pakai editor yang lain. Saya anggap teman-teman sudah create project sampai step seperti ini, sampai sudah membuat entity. Kalau teman-teman masih bingung, bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya yang berjudul membangun blogs menggunakan JSF dan Premfast. Nah, nanti silahkan pelajari sampai pembuatan entity class. Untuk yang penjualan ini kurang lebih sama, ini saya kasih nama penjualan gitu aja. Oke, database-nya nanti ini bisa teman-teman langsung eksekusi. Ini sudah saya eksekusi di PostgreSQL. Oh ya, ini menggunakan PostgreSQL database-nya ya teman-teman. Oke, kita mulai dengan membuat service terlebih dahulu.
Oke, ini untuk persistennya saya lihat dulu namanya. Oke, penjualan PO. Oke, kita buat servis terlebih dahulu. Seperti biasa kita buat sebuah kelas, misalkan penjualan servis. Oke, untuk servis ini kita menggunakan EJB, jadi kita panggil anotasi stateless, kemudian kita panggil entity manager. Oke, kita siapkan metode-metode yang diperlukan untuk keperluan aplikasi ya. Yang pertama kita butuh untuk menampilkan list transaksi penjualan, list penjualan ya. List Java list. Oke, penjualan. Nah, ini nanti butuh parameter tanggal, jadi rank tanggal, kemudian filter tag, kemudian tag berapa, kemudian limitnya berapa. Oke, langsung saja. Nomor penjualan. Oke, order by waktu dibuat. Nomor ini kita pakai lowercase karena apa itu PostgreSQL case sensitive. Max result Oke, kemudian kita butuh metode untuk mencari penjualan berdasarkan ID. Kemudian kita butuh metode untuk mencari pelanggan. Ya, kita kasih limit.
Rasul. Setelah kita cari pelanggan, kemudian cari produk, produk by nama. Oke, ini kita ubah menjadi produk. Untuk selanjutnya kita butuh metode get harga. Jadi nanti untuk mencari harga untuk sesuai jenis pelanggan, ini metodenya. Get harga produk, produknya apa, kemudian pelanggannya siapa, atau ini nanti akan kita ambil jenis pelanggannya. Karena ini ada kemungkinan error, kita pakai try. Oke, kita tes dulu. Jika pelanggan sama dengan 0, jika pelanggan kosong, maka langsung kita turun default harganya. Tadi di tabel harga ada default harga, nanti kita pakai jika pelanggannya tidak dicantumkan. If pelanggan get jenis pelanggan 0, jika jenis pelanggannya tidak terdefinisi, maka juga kita turun get default harga. Jika jenis pelanggan ada, maka kita cari dalam database harga produknya. Produk harga. Jenis pelanggan, jenis pelanggan. Ini nanti kita cache ya benar. Oke, berarti belum. Set parameter produk dengan produk, set parameter jenis pelanggan sama dengan pelanggan, get jenis pelanggan, ini get single result. Oke, jika ditemukan maka kita return produk harga, get harga. Jika error atau tidak ditemukan, maka kita return 0 big decimal 0. Oke, untuk get harga kurang lebih seperti ini. Selanjutnya nanti kita cari produk, get harga produk, kemudian untuk save public void grid penjualan. Ini kita butuh parameternya penjualan, kemudian itemnya apa, penjualan produk, penjualan produk. Oke, penjualan, set tanggal,
cancel. Oke, ini untuk nomornya belum ya. Penjualan set nomor, misalkan generate nomor penjualan. Oke, untuk generate nomor penjualan nanti silahkan teman-teman kembangkan sendiri. Ini misalkan saya buat generatornya cukup seperti ini, cuman ini enggak recommended ya untuk generate apa itu nomor penjualannya, karena ada kemungkinan ini nanti ada duplikat seperti itu. Oke, seperti ini. Kemudian setelah penjualan tersimpan, penjualan produk, set penjualan, Oke, untuk grid penjualan kurang lebih seperti ini. Kemudian kita butuh metode untuk menampilkan item penjualan. Penjualan produk by penjualan. Oke. Grid penjualan, mencari list penjualan, kemudian cancel. Public void cancel penjualan. Oke, untuk mencancel itu sebenarnya hapus gitu aja ya, delete aja. Pertama perlu itemnya kita hapus dulu. Kita looping. Setelah itemnya terhapus semua, baru kita hapus induknya, yaitu penjualannya. Oke. When delete, kemudian cari, sudah. Oke, sementara seperti ini untuk penjualan servis. Nanti kalau ada kekurangan metodenya kita tambah sambil jalan ya. Untuk selanjutnya kita buat controller. Jadi controller untuk halaman entry transaksi. Oke, tidak hanya entry saja ya, kita buat sekaligus saja, mulai dari list, kemudian grid, kemudian detail seperti itu. Pertama kita buat penjualan list. Oke, kita definisikan namet,
kemudian view scope, kita implement serializable. Pertama kita nanti butuh list penjualan, kemudian parameter untuk filter pencarian date, tanggal, misalkan ini parameter 1, parameter 2, ini untuk filter tag, ini untuk pagination, oke. Selanjutnya post construct, ini saat halaman init, klik void init. Oke, kita panggil servisnya, oke. Pertama tanggal ini kita anggap tanggal hari ini dimulai, kemudian tanggal 2 juga hari ini, kemudian filter tag untuk awal blank, back 0, limit misalkan kita batasi 25 baris saja. Oke, kita butuh metode load, kemudian public void load, public void load more, sama satu lagi search. Oke, saat pertama kali init langsung load data. Load data itu apa isinya? Itu adalah penjualan sama dengan penjualan service find rank. Oke, seperti ini. Kemudian load more, ketika load more ini pack plus plus, kemudian kita tambahkan itemnya add all, penjualan service find rank. Selanjutnya untuk search, ini adalah tag kita buat 0 lalu load. Oke, ini perlu kita buat getter and setter untuk tanggal 1, tanggal 2 filter tag, karena ini nanti biar bisa diakses dari XHTML, filter tag tanggal 1, tanggal 2. Kemudian untuk penjualan, list penjualan itu kita hanya butuh getter saja. Oke, ini untuk penjualan list. Kemudian kita buat penjualan create. Penjualan create nanti adalah sama nama scope. Untuk penjualan create kita juga butuh penjualan service, kemudian kita butuh properti penjualan, kemudian kita butuh properti produk, ini untuk pencarian produk, sementara ini sama post construct.
Jadi ketika halaman terbuka ini langsung mendefinisikan penjualan. Penjualan. ID-nya kita tentukan UID, random UID. String. Oke, ini langsung, oh iya, kita butuh item penjualan, list penjualan produk. Ini nanti akan menampilkan detail penjualannya, item penjualannya apa saja, seperti itu. Oke, penjualan produk kita definisikan array list kosong. Selanjutnya ini nanti kita butuh getter untuk penjualan dan penjualan produk. Selanjutnya untuk pencarian produk ini adalah menggunakan selected product. Ini kita generate getter and setter. Oke, ini sudah cukup. Nah, ini untuk kalkulasinya, public void hitung total misalkan. Kita hitung totalnya, jumlah sama dengan jumlah ADD penjualan produk ke jumlah, kemudian penjualan set jumlah. Oke, nah ini untuk awal ini kita langsung hitung total. Jadi saat halaman terbuka ini langsung definisikan new penjualan, kemudian list ini kita definisikan list kosong, kemudian totalnya kita hitung. Tentunya untuk awal masih kosong, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita butuh metode untuk pencarian pelanggan. Kita kasih nama complete pelanggan misalkan. Ini nanti untuk fasilitas auto complete. Misalkan return penjualan service. Oke, limit misalkan kita batasi 25 saja. Kemudian untuk auto complete pencarian produk, complete produk, return produk service, penjualan service, find by produk nama. Ini 25 juga sama. Oke, untuk selanjutnya kita butuh metode untuk saat produk terpilih atau produk dientrykan, item produk dientrykan ya, on produk select event, ini produk event. Nah, saat produk terselect itu berarti kan kita memasukkan ke penjualan produk. Oke, nah itu kita get isinya apa, produk ya kan. Event ini berarti ketika terpilih adalah isinya adalah objek produk, misalkan produk seperti ini. Selanjutnya kita buat
apa itu objek penjualan produk, misalkan P gitu aja ya. Kemudian penjualan produk, set produk, P set deskripsi, misalkan namanya produk aja, P set kuantitas, misalkan ketika awal dibuat itu kita anggap 1 itu defaultnya. Oke, kemudian harga ini kita panggil metode get harga tadi, penjualan service get harga, produknya apa, pelanggannya adalah penjualan get pelanggan. Oke, harga sudah ditemukan. Selanjutnya kita hitung jumlahnya. P set jumlah itu adalah P get kuantitas multiply kali P get harga. Setelah setelah dihitung jumlahnya, baru kita add ke penjualan produk. Oke, setelah kita masukkan baru kita hitung total. Oke, ini untuk on product select. Selanjutnya kita butuh metode untuk update kuantitas. Jadi nanti ketika tag boxnya ketika kuantitas diubah, nanti akan mengeksekusi metode ini atau update penjualan produk gitu aja ya, penjualan produk, itemnya parameternya apa, penjualan produk. Oke, kita update. Yang perlu kita update adalah jumlah, kemudian jumlah ketika kuantitas berubah otomatis kan jumlahnya berubah. Kemudian kita edit di penjualan produk dengan seperti ini, set penjualan produk index of P, baru kita hitung total. Oke. Selanjutnya kita butuh metode untuk hapus item. Delete penjualan produk itu aja. Parameternya apa? Parameternya adalah penjualan produk. Nah, untuk hapus ini cukup simple, yaitu dengan kita menghapus isinya list saja, remove P, baru kita hitung. Oke, satu lagi untuk metode yang dibutuhkan. Jadi nanti saat pelanggan itu diganti atau dipilih, nanti otomatis harganya juga akan berubah. Select event pelanggan event. Oke, event get object, kita dapatkan pelanggannya, kemudian kita set ke penjualan itu pelanggannya siapa. Setelah kita masukkan, baru kita hitung ulang untuk harganya yang ada dalam penjualan produk. Penjualan produk set harga itu adalah sama dengan penjualan service get harga produk. Oke, ini yang penjualan produk
get produk. Oke. Untuk selanjutnya, setelah harga terpilih, baru set jumlah. Set jumlahnya sama dengan yang di bawah ini, kuantitas kali harga. Nanti jika ada potongan, nanti juga tinggal perkalian biasa, tapi ini tidak kita bahas kalau ada potongan. Oke, selanjutnya kita edit listnya. Oke, ini variabelnya biar pendek gini aja. Oke. On pelanggan select, on product select, update, delete, pencarian, hitung total. Oke, sementara seperti ini. Mungkin nanti kalau ada kekurangan kita tambahkan sambil jalan. Untuk selanjutnya kita butuh controller satu lagi untuk penjualan detail. Jadi nanti untuk menampilkan detail dari tiap penjualan. Namet, bioskop, implement serializable. Untuk detail kita butuh properti penjualan, kemudian detail penjualan. Dalam hal ini kita simpan dalam penjualan produk. Oke, kemudian kita panggil servisnya. Panggil anotasi post construct, klik void init. Nah, saat di init ini mencari ID dari parameter apa itu, dari URL parameter patch contact, get current instance, get external contact, get request paramap. Oke, ketika ID sudah didapatkan, baru kita cari dalam database penjualan sama dengan penjualan service find by penjualan ID. Oke, ketika penjualan sudah ketemu, kita cari itemnya, penjualan produk sama dengan penjualan service find by penjualan. Oke, kita panggil, kita tampil apa itu, kita generate getternya. Oke, ini berarti butuh metode untuk cancel atau hapus penjualan service, delete penjualan. Ketika sukses, kita redirect request contact path, kita lempar ke halaman index. Oke, nah ini kita definisikan blok try. Oke, untuk penjualan detail kurang lebih seperti itu. Ini grid sudah, detail sudah, list sudah. Untuk selanjutnya kita membuat
view untuk XHTML nya. Pertama indeks ini sudah kita buat. Oke, ini langsung saja ya kita buat. Ini untuk CSS ya, resource, kemudian CSS. Oke, kita butuh CSS yang ini, Primoflex min CSS. Ini apa itu? Kebutuhan dari Primefast. Kita copy dari project yang sebelumnya, my blogs itu. Oke, ini kita buat judul daftar penjualan. Oke, dalam kali ini kita tidak membuat template ya, karena cukup simple. Yang penting untuk apa itu, hanya untuk 3 view saja, jadi lebih enakan tanpa template aja. Output style set, library CSS. Oke, nanti ketika kita butuh CSS yang lain, kita buat main CSS gini aja. Kita panggil sekalian main CSS. Oke, untuk yang pertama kita perlu definisikan hform id main form. Buat output panel, kita kasih ID misalkan konten panel, style class kita kasih konten panel, kemudian kita buat judul daftar penjualan. Selanjutnya mungkin bisa kita gunakan chart. Yang pertama adalah output panel, ID toolbar gitu aja ya, toolbar panel, style class. Oke, ini nanti untuk lokasi atau apa itu, filter pencarian. Kemudian data panel, ini nanti untuk data tabel, style class data panel. Oke, kita dahulukan yang data tabel, ID data tabel, penjualan list, penjualan var, kemudian size kita buat small. Kan lebarnya 160. Header tag misalkan ini tanggal transaksi, lebarnya kita buat misalkan 120. Output tag kita format tanggalnya,
Selanjutnya kita tampilkan juga nama pelanggan. Ini lebarnya biar otomatis. Pelanggan nama. Oke, jenis pelanggan juga kita tampilkan saja untuk menandai jenisnya. Misalkan weight 120, dan kolom yang terakhir itu jumlah, misalkan dalam rupiah ya. Lebarnya 120 pixel, text icon right. Oke, output tag value penjualan jumlah, kemudian kita convert, kita format nomornya seperti ini. Oke, kita coba dulu ya biar nggak ngantuk. Jadi untuk hiburan kita lihat tampilannya. Oke, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini filternya belum tampil. Oke, kita tampilkan. Ini filternya nanti kita pertama pakai kalender. Kita tampilkan butonnya, show on button. Kemudian udah. Oke. Oh iya, ini kurang satu metode lagi ya. Oh, nggak perlu lah, langsung aja. Oke, kita kasih event. Ajak event data select. Listenernya adalah penjualan list. Search update, apa yang diupdate adalah main form data tabel. Oke, ini agar ada jarak. Tanggal parameter 1, ini parameter 2. Ini tinggal kita ubah gini aja. Dan yang selanjutnya adalah input tag, penjualan list, filter tag. Oke, biar ada jarak. Kemudian kita tambahkan buton. Penjualan list
search, update, main form, data tabel. Jadi ketika kalender apa itu dipilih, nanti akan eksekusi metode search, kemudian update data tabel ini. Oke, untuk sampelnya hasilnya seperti ini. Nanti untuk pencarian, karena data belum ada maka belum bisa ditampilkan. Oke, ini kurang lebar ya, misalkan 40. Oke. Oh ya, ini butuh satu tombol lagi untuk tambah. Ya, untuk list penjualan sementara seperti itu. Selanjutnya kita buat grid. Ini nanti untuk menambah, kemudian sekalian ini detail. Ini untuk detail. Untuk grid itu juga hampir sama. Ini tadi tinggal kita copy CSS nya, kemudian ini penjualan baru. Oke, form ID main form, kemudian kita buat output panel ID content panel, style class content panel. Untuk selanjutnya form penjualan ini nanti butuh judul ya, H1 penjualan baru. Oke. Selanjutnya ini untuk display pelanggan, misalkan pakai cat. Oke. Panel grid, nah ini kita pakai auto complete. Value-nya penjualan grid, penjualan pelanggan. Oh iya, kita butuh converter ya, kita tadi lupa, kita kopikan dari ini aja, converter. Converter ini bertugas mengconvert dari entity class, entity objek ke string atau sebaliknya, seperti itu. Oke, converter, entity converter, kemudian var item value, item label, ini for selection true, ketik nama pelanggan. Oke, ini kita butuh event dengan ajak event item select. Destinatornya adalah penjualan grid on pelanggan select. Update, mana yang diupdate adalah data panel main form. Gini aja, konten panel aja yang lebih global.
Oke, jika ketemu maka di sini ditampilkan alamatnya, kemudian nomor teleponnya. Nama sudah ditampilkan di atas, ini alamat. Penjualan, pelanggan, alamat. Tadi apa? Alamat, nomor telepon sama jenis ya. Telepon sama jenis pelanggan. Oke, kita coba ya. Oh ya, tombolnya belum ada, sebentar. Tombol yang dari ini tadi. Ini kita kasih style class PMR misalkan 4. Kita pakai buton aja, outcome grid XHTML, value tambah penjualan baru. Oke, kita coba tambah penjualan baru. Oke, ini misalkan kita cari, masih belum bisa. Kita lihat errornya apa ini. Nggak ada errornya. Oh ya, ini komplit metodenya belum dimasukkan. Penjualan grid komplit pelanggan seperti ini. Oke, nah ini sudah tampil misalkan ini. Oke, nanti seperti ini. Prioritas 2, untuk yang ini prioritas 1, kemudian untuk ini prioritas 3. Oke, kita lanjutkan untuk saat pemilihan produk. Misalkan kita kasih margin, bottom 4. Oke, ini berarti, oh ya, kita buat auto complete lagi. Auto complete penjualan grid selected product converter entity converter complete method penjualan grid complete produk. Kemudian var, variabelnya adalah produk, item value nya produk, item label itu yang tampil itu adalah namanya. Purchase selection, jadi ketika tidak terpilih itu dianggap nol. Kemudian dah, selanjutnya kita butuh ajak event item select listener
penjualan grade on produk select, update main form. Mungkin yang perlu kita update adalah data panel ya ini nanti. Oke, data panelnya saja. Oke, kita coba lihat. Nah, seperti ini. Oke, sudah berjalan. Selanjutnya kita buat data tabel. Penjualan grade, penjualan produk, var pp, misalkan size small. Oke, kolom pertama nama produk, jadi oke, deskripsi atau produk nama juga sama, kita gunakan deskripsi saja. Kolom header tag kuantitas ya, ini perlu kita perpendek. Karena ini nanti bisa diubah kuantitasnya, maka kita menggunakan input. Untuk sebelumnya perlu kita bungkus inputnya dengan panel input tag value pp kuantitas. Oke, kemudian kita perlu apa itu event ketika blur, ketika kursor meninggalkan kuantitas maka update kuantitas, update penjualan produk pp parameternya, update. Yang diupdate nanti adalah jumlahnya. Oke, jumlah itu nanti di sini. Ini sementara harga dulu, harga dalam rupiah ya, width 120 pixel, text alignment right, output tag value harga. Convert nomor. Oke, selanjutnya jumlah itu adalah harga kali kuantitas. Nah, ini tadi ketika ini terupdate, ketika ada perubahan kuantitas, maka ketika blur eksekusi update penjualan produk dan mengupdate komponen jumlah. Nah, ini adalah komponen jumlah, kita definisikan ID-nya adalah jumlah seperti ini. Oke, kita coba ya. Misalkan nah seperti ini, gudang garam
Oke, ini seharusnya langsung kosong ketika terselect. Perlu kita update dulu, on item, on produk select. Nah, ini selected produk kita kasih 0. Oke, kita coba lagi. Oh ya, ini belum terupdate. Sama this seperti ini. Oke. Nah, ketika ini dirubah, oke, jika pelanggannya dimasukkan, oke, lebih murah. Selanjutnya ini totalnya belum ada ya, totalnya kita masukkan, totalnya di bawah tabel, di sini aja. Nah, panel grid kolom 2, ini kasih separator saja, apa itu, divider. Output tag value total, output tag value penjualan grid, penjualan jumlah. Oke, kita convert biar rapi tulisannya. Nah, ini ketika perubahan kuantitas ini juga harus terupdate. Kita kasih ID misalkan grid grid total. Nah, di sini from grid total. Yuk kita coba. Oke, total bertambah, total bertambah. Oke, jika pelanggan diubah, kemudian Andi Hermawan, oke, selanjutnya kita percantik dulu ya, ini biar pas lebarnya. Ini grid ini misalkan kita kasih kelas form grid, column classes, label dan value. Kemudian yang bawah tadi juga sama. Oh, oke, ini enggak ada. Style class misalkan grid total, column classes, label sama value, grid total. Sama ini style class fluid, ini juga biar full width. Oke, ini sementara masih seperti ini tampilannya. Sekarang kita style form grid, label value sama
grid total label value. Editnya di sini, form grid with 100% grid label, misalkan 200. Kemudian tadi grid total, grid total value kita buat lebar 200 saja. Text alignment right, kemudian font size 28, 24 aja. Ketebalan misalnya 600. Selanjutnya grid total label, font size misalkan 20, kemudian alignment right. Oke, kita coba lihat kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke, ini totalnya belum jalan. Oh, ini persen. Oke, ini biar pas. Oke, tampilan sementara seperti ini. Misalkan pelanggan seperti ini, nama produk kapal api, ini adalah 9.800 per bungkus. Misalkan 2, otomatis menjumlahkan. Ketika pelanggannya diubah misalkan menjadi Sabrina, ini levelnya adalah prioritas 2, jadi lebih mahal ya daripada yang tadi. Misalkan tadi Andi Hermawan itu adalah prioritas 3, jadi lebih murah. Misalkan yang prioritas lebih bawahnya, nah ini lebih mahal. Oke, kemudian tombol simpan ya, satu lagi tombol simpan. Tombol simpan kita taruh di sini aja. Simpan ikon PP cek action. Oh iya, ini tadi belum kita buat metode save-nya. Klik void save. Penjualan service grid
Oke, jika sukses maka kita redirect. Detail XHTML ID sama dengan ID. Oke, kita taruh dalam blok try. Kemudian ini save. Oke, kita taruh bawahnya aja, kurang pas. Oke, kurang lebih seperti ini. Simpan seperti itu. Kita buat untuk step yang terakhir, itu adalah detail. Kita copy dari grid saja ya. Tinggal kita ubah grid menjadi detail. Oke, kita benahi yang error-error ini. Oke, kita hilangkan yang tidak diperlukan. Kita butuh nomor, tanggal, nama, nomor, tanggal, nama, alamat. Misalkan nomor penjualan, ini nomor penjualan, kemudian tanggal, ini adalah tanggal transaksi. Kita format, local ID, pattern dd, mm, yyyy. Ini menampilkan bulan lengkap ya. Kemudian nama pelanggan. Oke, jenis pelanggan juga perlu ditampilkan. Jenis pelanggan, nama. Selanjutnya di sini tinggal kita hapus yang tidak diperlukan. Kemudian pas ini juga kita tidak perlukan. Untuk detail kurang lebih seperti ini. Untuk detail berarti butuh cancel penjualan, hapus penjualan. Hapus penjualan. Oke.
atau butuh untuk kembali ke list index XHTML value kembali ke list. Misalkan ikonnya kita tampilkan tulisan oke. Kita coba pelanggan misalnya. Oke, produknya kapal api, udang garam 2 ini 5, total 152. Simpan. Oke, ini sudah selesai. Coba kita kembali ke list. Nah, ini juga sudah tampil. Oh ya, ini perlu kita kasih link ya untuk melihat detail. Untuk mengasih link seperti ini di indeks, kemudian ini link outcome detail XHTML value penjualan nomor. Kemudian kita butuh sebuah parameter, kita bisa pakai fparam, name ID, value adalah penjualan ID yang nanti akan ditangkap di halaman detail. Kita coba lagi. Nah, seperti ini. Oke, coba kita hapus. Oke, sudah terhapus. Tambah lagi. Oh ya, ini butuh kurang satu lagi teman-teman. Hapus item. Hapus itemnya kita buat sekalian nanggung. Create, kemudian kita tambah kolom 1 ke kolom. Lebarnya kita buat 32 aja. Text icon center. Command button icon PP trust. Ini icon only saja. Dan rounded button biar melingkar rounded button. Kemudian UI button line, UI button flat, action listener, penjualan grid, delete, penjualan produk PP, update, main update data tabel sama grid total, main form grid total. Oke, kita coba. Oke, ini ada error sebentar. Data tabel. Oh iya, ini belum ada namanya. Oke. Kita coba hapus. Oke.
simpan. Oke, demikian tadi Mas Sayen Bayu. Semoga ini bisa menjawab dari pertanyaan Anda. Oke, bagi teman-teman yang masih bingung bisa tulis di kolom komentar atau bisa lihat source code-nya nanti ada di GitHub. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.